Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miratul Aziza, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rasio pasar. Apa sih rasio pasar itu? Rasio pasar yaitu rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang investor atau calon investor. Meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-rasio ini. Ada beberapa rasio yang bisa dihitung. Yang pertama ada PER atau Price Earning Ratio, yang kedua ada Dividend Yield, yang ketiga ada pembayaran dividen atau Dividend Payout. PER melihat harga saham relatif terhadap earning-nya. PER bisa dihitung sebagai berikut, yaitu harga per lembar saham dibagi earning per lembar. Misalkan untuk perusahaan ABC, harga pasar saham per lembar adalah Rp66,875, earning per share atau earning per lembar saham adalah 6,38, IPS dihitung sebagai laba setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Per perusahaan ABC bisa dihitung sebagai berikut. 66,875 dibagi 6,38 hasilnya 10,5 kali. Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh tinggi atau memiliki prospek baik mempunyai PER yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah akan mempunyai PER yang rendah. Dari segi investor, PER yang terlalu tinggi barangkali tidak menarik karena harga saham barangkali tidak akan naik lagi, yang berarti kemungkinan memperoleh capital gain akan lebih kecil. Yang kedua ada dividend yield, rumusnya dividen per lembar dibagi harga pasar saham per lembar. Misalnya, untuk PT ABC dari IPS sebesar Rp6,38, sebesar Rp2,25-nya dibayarkan ke pemegang saham sebagai dividen. Dividen payout ratio berarti 0,35 atau 2,25 per 6,38 atau 35%. Dividen yield bisa dihitung sebagai berikut ini. 2,25 dibagi 66,8 hasilnya yaitu 0,034 atau 3,4%. Segi investor, rasio ini cukup berarti karena dividen yield merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh investor. Bagian return yang lain adalah capital gain yang diperoleh dari selisih positif antara harga jual dengan harga beli. Apabila selisih negatif yang terjadi, maka terjadi capital loss. Biasanya, perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividen yield yang rendah, karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali, dan juga karena harga dividen yang tinggi atau PER yang tinggi yang mengakibatkan dividen yield akan menjadi kecil. Rasio yang terakhir adalah rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Rasio ini melihat bagian earning atau pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mendapatkan atau mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran dividen merupakan bagian dari kebijakan dividen perusahaan. Sekian penjelasan materi rasio pasar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.